sang wayang bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah kipati peteng banyu nari jagat sakisine ing daratan arum gandanya. Tapi pamornya ini ada yang istimewa. Di sini pamornya istimewa dan juga banyak digandrungi oleh para pecinta Tosan Aji atau keris pusaka. Gitu. Tapi menurut gambaran saya itu dia orang yang sangat sakti, lebih dari sakti malahan. Kalau orang menyebutnya itu sakti mandraguna. Makanya kenapa dia selalu membawa pusaka ini, karena untuk melindungi dirinya. Dan itu dari pusaka ini apa dari kesaktian yang lain? Kalau menurut saya dari sini. Oh, dari pusaka dari ya? Pusaka ini. Pusaka untuk tolak balak. Tolak balak, benar. Dan juga untuk apa ya, pagar ya, untuk keselamatan gitu. Orang yang punya pusaka seperti ini, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam budaya. Oke, hari ini kita jumpa lagi, yang jelas masih tetap di channelnya Linduk Aji Jombang. Terima kasih banyak buat kalian semua subscriber saya dan juga viewer saya yang sudah sangat support kepada Linduk Aji Jombang. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua sehat, mudah-mudahan kalian semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke bosku, hari ini saya kepingin mereview lagi salah satu pusaka saya, dan juga ini merupakan salah satu pusaka yang dimana dulunya ini pernah termahar ke seseorang, akhirnya balik lagi ke saya. Dan pusaka ini dulu kisahnya luar biasa ya, ini nyata bos ya, ini kisah nyata, tapi saya sengaja tidak saya ceritakan dulu. Karena apa? Karena hari ini saya juga ada salah satu orang yang dari kemarin-kemarin juga saya ajak review dan juga flashback ke belakang, Mbak Denas. Nah, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik. Masih tetap semangat? Semangat dong, semangat terus. Semangat 45. Ya, semangat pagi. Ya. Meskipun malam tetap pagi, tetap semangatnya. Pagi, ya. Semongkoh, semangat sampai bongkoh. Hari ini aku bawa lagi Mbak. Aku bawa lagi nih. Ini dulu kisahnya ya cukup menarik. Tapi saya kepingin sampean flashback lagi ke belakang. Pusaka ini seperti apa sih? Karena ini kalau dapurnya sederhana. Tapi pamornya ini ada yang istimewa. Di sini pamornya istimewa dan juga banyak digandrungi oleh para pecinta Tosan Aji atau keris pusaka. Gitu. Tapi banyak juga dari kalangan mereka itu yang berpikirnya itu negatif. Nah, makanya saya kepingin sampean ulas, sampean flashback, karena sampean kan juga punya salah satu kelebihan. Nah, karena kelebihan saya cuma satu. Apa itu? Berat badan. Nah, yang jelas sama dengan tukang syuting, podo LM-e. Apa itu L? Oke Mbak ya. Hari ini saya kepingin banget Mbak. Ini terus terang, ini pusaka ini banyak yang suka. Banyak yang suka, terutama para orang-orang yang memang ngerti tentang pusaka. Jadi bukan hanya tanda kutipnya itu orang itu senang keris itu karena gini enggak. Ada yang memang
Dia itu cinta karena sesuatu hal yang gimana ya, yang sangat luar biasa dari pusaka ini tadi. Ya, tolong Mbak ya, tak bukanya Mbak ya, Boleh. tak bukanya dulu ya. Nah. Pusakanya agak tipis, karena ini eranya era Mojopahit. Nah, monggo, sampean flashback ke belakang. Saya kepingin tahu. Belum masuk ke dalamnya aja saya sudah merasakan energinya Om. Gimana? Menurut saya gimana? Saya Ya. izin dulu ya. Ya. Jadi gini Om, Ya. Gimana Mbak? ini dulu yang memiliki keris ini seorang bukan empu, lebih sakti dari empu, apa ya namanya? Resi. Oh, Resi. Iya. Iya, saya lihatnya begitu. Terus? Menurut gambaran saya itu dia orang yang sangat sakti, lebih dari sakti malahan. Kalau orang menyebutnya itu sakti mandraguna. Ini tuh selalu dibawa kemana-mana Om. Sama si Resi tadi ya? Betul. Terus? Kemanapun, bahkan tidur pun dia ikut. Oh, tidur dia tetap Betul. dibawa ya? Tidur pun dia tetap dibawa. Wah, energinya sangat besar sekali Om. Ini kalau saya lihat ya, si Resi itu dia beraliran putih, tapi banyak orang yang nggak suka dengannya. Makanya kenapa dia selalu membawa pusaka ini, karena untuk melindungi dirinya. Begitu. Oh gitu, ya. Kalau zaman dulu kan banyak ya Om ya, bukan dulu aja, sekarang juga banyak orang memakai ilmu-ilmu hitam. Aduh, selalu begini. Banyak orang itu memakai ilmu hitam dan ini menjadi penangkalnya Om. Oh, berarti ini Begitu. penolak ya? Penolak. Ya. Terus? Makanya kenapa dia sampai bisa jadi orang yang sakti mandraguna. Karena dia kemana-mana bawa ini Om. Gitu. Oh gitu. Betul. Hebat. Si Resi ini tuh sangat hebat. Dia bisa mengalahkan orang yang berniat jahat. Gitu ya? Betul. Ilmu-ilmu hitam itu seolah-olah takut dengan dia. Orang yang melakukan ilmu hitam itu segan, bukan segan lagi, malah justru takut sama si Resi ini. Gitu, karena gitu ya? dia sangat-sangat sakti. Begitu. Dan itu dari pusaka ini apa dari kesaktian yang lain? Kalau menurut saya dari sini. Oh, dari pusaka dari ya? pusaka ini. Terus? Gitu. Berapa kali ini ya Allah, sampai apa itu Om? Apa? Orang yang mau apa ini namanya, kayak nyalai itu gimana sih bahasanya? Aduh, Oh, di mau sini nyerang. kelihatan Mau auranya nyerang. biru, sumpah. Mau nyerang apa gimana? Iya, mau nyerang dia itu kayak balik sendiri. Oh, bisa balik sendiri ya? Yang nyerang gitu? Yang nyerang kembali itu, ke yang nyerang ya? betul. Misalkan Om Lindu Resinya, saya Ya. mau nyalain Om Lindu, Ya. itu langsung balik lagi ke saya. Oh gitu? Gitu, biru sekali di gambaran saya ini. Kalau biru kan baik Om, Ya, sejuk gitu dilihatnya. ya. Beneran, gak bohong saya. Biru. Begitu, kurang lebih seperti itu Om. Gitu ya. Berarti ini sebenarnya kalau menurut sampean ini pusaka untuk tolak balak. Tolak ya? balak, bener. Dan juga Betul. untuk apa ya, pagar ya, untuk keselamatan gitu ya. Kalau digunakan untuk hal yang tidak baik, dia juga nggak mau Om. Oh gitu ya. Dia nggak mau. Nggak Oke. bisa. Jadi ini Mbak, saya cerita sebentar ya. Jadi pusaka ini memang dulunya ini milik teman sama-sama profesinya, sama-sama seneng pusakanya. Waktu itu dia masih rumah tangga. Dia meyakini bahwasanya orang yang punya pusaka seperti ini, kalau
Sabar, sabar, sabar. Jadi Serius ini. kalau punya pusaka ini kalau nggak kuat itu bisa berantakan rumah tangganya. Dan itu memang dialami oleh teman saya tadi, Mbak. Gitu loh. Dan dia baru dapat pusaka ini beberapa bulan rumah tangganya hancur. Sampai minum dulu, Mbak. Sampai minum dulu, Mbak. Silakan. Santai mawon, Mbak Denas ya. Ini ada efek-efek khusus. Nah, memang biasanya ada benturan energi ya, Mbak ya, kayak gitu Iya. ya. Benturan energi atau gimana? Apa? Bukan benturan. Apa? Kalau saya energi dia lebih besar dari saya gitu. Oh, berarti Ya, kayak nyerap gitu loh. Kayak nyerap ya. Oke. Iya. Oke. Tak teruskan dulu pemirsa. Jadi dulu ini memang bukan pusaka saya, pusaka teman. Dan sengaja dimaharkan ke saya karena dia takut. Takut rumah tangganya malah gak karu-karuan. Memang rumah tangganya sudah bubrah. Gitu loh. Akhirnya saya mahar, ya lumayan. Pak, pusaka seperti ini, mohon maaf, ini tidak murah. Karena apa? Ini dapur-dapur sederhana, ini dapurnya jangkung. Jangkung filosofinya adalah untuk menjangkau segala hal. Untuk menjangkau angan-angan, menjangkau cita-cita, menjangkau harapan. Dan banyak yang manusia itu pasti punya keinginan itu, wis pokoknya sundul langit lah Mbak ya. Dan pamornya sendiri ini pamor buntel mayat. Nah kadang-kadang orang itu mengartikan buntel mayat itu pembungkus kain kafan, padahal bukan. Nah, buntel itu kalau dalam arti bahasa perkerisan itu buntel itu memang pembungkus. Tapi mayat ini bukan mayat-mayat orang mati. Maksudnya mayat itu bahasanya itu miring. Jadi ini pamor-pamor miring. Nah ini loh Mbak, ya. Iya. Kan ini ada kayak apa? Melilit. Nah, ya kan? Pamornya seperti melilit. Ini pamor buntel mayat. Ini seperti akar pohon. Iya. Nah, kalau menurut saya filosofinya buntel mayat ini sangat luar biasa. Di mana manusia itu ada kesulitan, di mana manusia itu ada masalah ruwet, ya. Kalau kita memang meyakini keris ini ada auranya, ada energinya, insya Allah itu semua akan membuka jalan dari keruwetan itu sendiri. Nah, dan juga memang beberapa kolektor atau orang-orang yang senang pusaka itu kadang-kadang takut. Nah, ini lucu. Ini saya mahari, ya. Setelah itu kurang lebihnya itu 1 tahun di saya. Nggak ada masalah. Oh, saya yang nggak bubar sama istri saya, malah anak saya lahiran. Nah, dan membawa berkah. Dan akhirnya ini sempat dimahari orang. Sama seperti yang keris kapan hari itu yang kita review berdua, Iya. ya. Itu orangnya ya orang itu juga memang dia kepinginnya pusaka-pusaka untuk apa? Untuk memajukan harapan, memajukan cita-citanya beliau, kepingin jadi orang yang Sukses. yang sukses. Nah, tapi bukan sukses karena apa namanya wirausaha atau apa, karena jabatan Mbak. Oh iya. Nah, tapi setelah dia sukses dengan jabatan, dia sadarnya gini, dia sudah tidak butuh ini lagi. Iya. Butuhnya untuk kesuksesan yang lebih arahnya ke wirausaha atau pengusaha. Nah, akhirnya ini dikembalikan ke saya, dia ambil yang pamor-pamor kerejekian untuk usaha. Nah, bukan ini karena dia dikembalikan karena tidak senang, bukan. Iya. Karena dia sudah tidak maju dalam ketatanegaraan juga gitu. Itu di situ Mbak Denas. Terus yang tadi tanya boleh ya? Iya boleh. Tadi kan ada yang sempat katanya rumah tangganya bubrah. Iya. Itu gara-gara Katanya dia memang dia meyakini karena pusaka ini. Atau mohon maaf ya, Ya. tapi kalau salah maaf. Ya. Apa mungkin karena begini, ini menurut ini Ya, saya ya. Ya. Karena dia itu perilakunya juga kurang baik. Oh gitu, bisa jadi. Jadi apa yang dia perbuat akan kembali lagi ke dia. Oh iya, jelas. Kalau Karena menurut saya. Iya, gambaran Ya. saya dari simbol dari apa sih namanya? Filosofi. Ininya keris ini, Pamor ya. 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 Itu apa yang kita perbuat itu akan kembali lagi. Ya itu betul. Nah Begitu. ini ya jadi gini. Jadi sebenarnya pusaka itu bisa ngefek atau
Kalau menurut saya ini ya, menurut saya Iya. pribadi saya kan juga main pusaka ini baru, Iya. belum lama ya. Saya baru 15 tahun, Iya. jadi masih baru. Nah, kalau menurut saya, kalau Anda kepingin tahu tentang yoni atau tentang yang namanya tuanya pusaka dan bisa merasakan, oh manfaatnya pusaka itu seperti ini. Memang diri kita harus dirubah dulu, mindset kita harus dirubah dulu. Iya, betul. Kelakuan kita harus dirubah dulu. Betul. Jadi selain mindset kita juga seluruh kelakuan kita itu harus dirubah. Dimana kita yang selalu negatif menjadi positif. Itu baru bisa nanti kita merasakan energi atau cuanya pusaka. Nah kalau kita energinya negatif terus sama orang sering negatif, dengan ini negatif, ya akhirnya pusakanya juga ikut negatif. Sugesti bukan? Sugesti Iya. hampir sama dengan sugesti. Karena kan sebenarnya. apa yang kita perbuat itu kan pasti akan itu ya, apa namanya, menjadi bukan apa yang kita perbuat, jadi apa yang kita pikirkan. Misalkan kita berpikiran jelek Iya. terus sama orang, itu akan menjadi jelek kembali kepada Iya, kita. Kan akan gitu. kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi sebisa mungkin kan kita harus berpikir positif. Ya, dan juga gini, pusaka itu semuanya sebenarnya baik. Nggih. Karena apa? Nomor satu, pusaka ini dibuat tidak semata-mata ditempa atau dibakar terus dikempleng, tidak seperti itu. Jadi pusaka ini proses pembuatannya juga luar biasa susah. Empunya harus tirakat. Di situ empunya sendiri tidak boleh berbuat negatif. Iya. Kalau dia negatif, otomatis energinya juga menyerap energi sang empu yang negatif, gitu loh. Jadi pusaka itu semuanya baik sebenarnya. Apalagi kita sebagai penerus dari nenek moyang kita tidak boleh menjelekkan kalau pusaka ini jelek, salah. Karena apa? Betul. Karena kita sendiri tidak mungkin bisa untuk membuat pusaka. Nah, kalau kita bisa membuat pusaka, kita ngomong jelek nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita tidak bisa, apalagi tidak mampu untuk membuat pusaka, jangan sekali-sekali menjelekkan tentang pusaka. Gitu. Oke, ini banyak diburu orang, Mbak. Ini memang langka. Ini Mojopahit. Makanya bilanya agak tipis. Nah, ini tandingannya apa? Tandingan itu dipegang ini kayak nggak bawa pusaka, kayak kayak kerupuk. Berarti setiap dari misalkan estimasinya dari PB atau dari Mojopahit itu dia punya ciri khas sendiri-sendiri. Iya, ya, punya ciri khas sendiri, punya garap sendiri-sendiri, punya material sendiri-sendiri. Nah, makanya kita sebagai orang perkerisan, ya mohon maaf, ini agak gimana ya, ini sudut pandang saya. Jadi hari ini tuh banyak dari teman-teman bakul, teman-teman pecinta pusaka itu yang ya mohon maaf ya, namanya saya juga masih baru belajar. Jadi banyak yang sudah bisa menangguh pusaka. Wah, ini tangguhnya ini karena apa? Ini seperti ini. Ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya pribadi, nangguh pusaka itu ilmunya enggak gampang. Dan itu tidak bisa kita omongkan secara teori. Nanti ini garapnya gini, nanti nggak bisa pakai teori. Dan itu harus melalui beberapa tahap. Jam terbangnya harus tinggi dan harus sering nanting pusaka. Minimal orang-orang yang bisa paham atau yang cepat tanggap tentang tangguh itu minimal kalau menurut saya itu pernah nanting pusaka berapa ribu. Kalau masih kita nanting 1 sampai 100 sampai 200 pusaka itu masih belum ada apa-apanya. Nanting itu maksudnya pegang langsung. Pegang, ya. Nah, dan sekarang itu banyak orang-orang yang masih baru-baru di dunia pusaka, sudah bisa nangguh, nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita belajar, tapi ya belajarnya harus beneran, jangan asal-asalan. Nangguh itu kayak gimana, Om? Nah, jadi gini, keris ini dibagi menjadi beberapa penangguhan atau gini, era itu menceritakan sebuah sejarah tentang keris ini dibuatnya. Nah, ada yang namanya era Mojopahit, Mataram. Mataram ini bukan hanya Mataram itu terbagi banyak. Karena zaman dulu Mataram itu kan ada satu Mataram Senopaten ya. Sebelum Senopaten malah ada lagi Pajang. Loh, terus Demak. Terus
Senopaten ya, nggak saya nggak hafal, tapi ada banyak. Terus ada lagi Tangguh Tuban, loh. Ya, banyak Ada sekali lagi ya. Singosari. Sebelum Singosari malah ada lagi Jenggolo, Kediri. Sebelum itu ada lagi loh. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu kadang-kadang keris Kamardikan itu dibilang tangguhnya Mataram. Itu kan salah. Padahal dia memang diciptakan pada era-era zaman sekarang atau zaman kemerdekaan. Nah, keris itu ada banyak ya. Jadi ada keris Koden. Nah, ini beda lagi. Keris Koden ini yang buat bukan empu. Nah, kalau ada orang yang ngomong empu silakan, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan keris Koden ini produknya para pandai besi. Jadi beda antara pandai besi dengan empu ini beda. Gelarnya sudah beda, gitu loh. Ada lagi keris Kamardikan. Kamardikan ini keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka atau keris baru. Nah, ada lagi yang namanya keris Nom-Noman. Nah, Nom-Noman ini umurnya lumayan, tapi dia disebut Nom-Noman karena ya kurang lebihnya 100 sampai 200 tahun. Itu termasuk muda ya? Ya muda, tapi malah sekarang era-era Nom-Noman ini banyak dicari oleh kolektor-kolektor besar. Karena apa? Nom-Noman itu satu, materialnya bagus, pamornya jelas, kelihatan garapnya sangat luar biasa. Terus biasanya sandangan-sandangannya itu emas, berlian. Gitu ya? Ya, lah itu yang membuat dia harganya semakin tinggi. Jadi jangan dikira nanti keris Kamardikan murah, enggak. Kamardikan juga ada yang mahal. Nah, kecuali keris Koden. Kalau keris Koden memang murah. Ada lagi keris Sepuh. Ada lagi keris Garap. Nah, ada lagi keris yang ditempa ulang. Banyak lah. Makanya kalau kita memang seneng, Mbak, itu harus belajar beneran. Tapi aku pernah dengar rumor ya, Om ya. Ya. Ini mohon maaf ya buat yang lagi nonton ya. Ya. Zaman sekarang itu banyak anak muda itu dipanggilnya empu. Apakah mereka memang bisa membuat keris atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya sendiri, seorang empu itu kan gelar. Oh gitu. Bukan hanya ya, empu itu tidak berarti dia bisa membuat pusaka. Empu itu kan orang yang dituakan. Iya. Tapi kalau zaman dulu banyak seorang empu itu yang bisa bikin pusaka juga. Jadi yang tidak jelas semua. dia itu nilai spiritualnya atau apa ya namanya ya, tingkat spiritualnya dia itu lebih tinggi daripada kita. Nah, kalau kita sih spiritualnya kan masih rendah, apalagi saya malah kalah sama sampean. Ya enggak lah. Kalah aku nilai spiritual. Kalau nilai kegemukan saya menang. Berarti tidak semua empu itu adalah pembuat keris. Iya, tidak. Oh, iya. Kadang-kadang ada empu itu kan gelar. Iya. Sama dengan kiai. Loh. Kiai itu kan di Jawa, kiai itu kan tidak harus orang yang berceramah. Betul. Lah ini namanya kiai juga. Kadang-kadang ada pusaka itu yang dikiaikan. Ada kebo yang dinamakan Kiai Slamet di Jogja. Lah itu sama gelar. Nah, Siap. sama halnya dengan ini namanya apa? Itu apa panglimanya Mojopahit. Gajah Mada. Nah, terus Gajah Mada ini apakah gajah? Loh. Bukan. Bukan, Iya, kan itu gelar, itu nama gitu loh. Sebenarnya itu gelar tertinggi gitu loh. Itu. Oke? Oke. Nah, oke ya, mudah-mudahan hari ini review kita atau flashback kita bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi untuk para bakul ya, para pembeli ya, jadilah bakul yang profesional, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghujat ya. Tetap semangat bosku ya. Semua keris itu baik. Semua keris itu bagus. Karena apa? Sampean dengan saya sama ya, kecuali sampean empu bisa membuat pusaka, sampean ngomong jelek wajar. Nah, tapi kalau kita tidak bisa membuat terus kita ngomong jelek itu ngasko atau bohong ya. Oke, sampai di sini dulu Mbak ya, nanti kita review lagi selanjutnya ya, ada pusaka saya simpanan juga. Siap. Nanti sampean flashback. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, salam budaya.
Wassalamualaikum.